Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Saya berdoa Bapak Ibu, saudara-saudariku dan juga adik-adikku semua diberkati oleh Tuhan saat ini ya. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema teguran dapat mendatangkan berkat. Banyak orang tidak menyukai teguran, apalagi orang-orang yang mudah marah dan tinggi hati. Sangat sulit menerima teguran. Amsal 17 ayat 5 berkata, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Amsal ini menjelaskan, saudaraku, mengajarkan kepada kita bahwa teguran itu sangat penting bagi kita. Pasti tujuannya adalah untuk membangun dan memperbaiki apa yang masih kurang dalam hidup kita, daripada kasih yang tersembunyi, kasih yang tidak terlihat. Memang kasih itu penting, tetapi kasih yang tersembunyi, yang tidak dinyatakan, sudah tidak diungkapkan dalam tindakan dan perkataan, gak ada faedahnya. Lebih baik teguran yang nyata-nyata untuk membangun kehidupan kita. Amsal 1 ayat 23 berkata, berpalinglah kamu kepada teguranku, kata firman Tuhan. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Saudara, Amsal ini mengungkapkan sesungguhnya ya, bahwa Tuhan sangat merindukan supaya umatnya tidak alergi, tetapi terbuka kepada tegurannya. Dan Tuhan rindu memberitahukan isi hatinya, yaitu perkataan firman Tuhan kepada umatnya. Mari saudaraku, kita terbuka untuk ditegur. Nah, pada saat ini saudaraku, saya ingin membagikan 3 kebenaran bahwa teguran yang dilandaskan kebenaran firman Tuhan itu mendatangkan berkat. Kebenaran pertama saudaraku, mengabaikan teguran dan membenci teguran, kita akan tersesat, menjadi dungu saudaraku, dan dapat mati. Ada 3 ayat yang akan saya bacakan saudaraku. Amsal 10 ayat 17 berkata, siapa yang mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Amsal 12 ayat 1 berkata, siapa mencintai didikan mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu, saudara. Dungu. Amsal 15 ayat 10 berkata, didikan yang keras adalah bagi orang-orang yang meninggalkan jalan yang benar. Dan siapa benci kepada teguran akan mati. Jadi dalam 3 ayat ini saudaraku, dalam 3 ayat Amsal ini kita diajarkan bahwa kita jangan sampai saudaraku mengabaikan teguran dan membenci teguran. Karena kita bisa tersesat. Kita bisa menjadi orang dungu, saudaraku. Dungu itu bodoh ya. Dan akan mati. Artinya teguran itu sesungguhnya sangat penting dan diperlukan dalam kehidupan kita. Supaya apa saudaraku? Supaya kita jangan tersesat, jangan dungu dan tetap hidup ya. Jangan binasa. Secara rohani, secara karakter, bahkan secara umur, saudara. Dan kebenaran yang kedua saudaraku, kenapa kita memerlukan teguran yang mendatangkan berkat? Orang yang mengindahkan teguran disebut bijak, saudaraku, atau bijaksana. Amsal 15 ayat 5b berkata, tetapi siapa yang mengindahkan teguran adalah bijak. Nah, orang yang mengindahkan teguran, saudara, disebut bijak karena teguran yang benar, walaupun mungkin saudara tidak enak di hati, bahkan mungkin saudaraku ya, membuat hati kita panas, membuat telinga kita panas, gak enak lah di telinga. Sesungguhnya akan mendatangkan berkat bagi kita yang mau mendengarkannya. Apabila teguran itu disampaikan oleh orang-orang yang lebih dewasa atau bijaksana atau lebih tua, saudaraku,
Mari kita dengarkan. Itu bisa membangun kehidupan kita. Kalau kita ditegur oleh hamba-hamba Tuhan mungkin ya, atau gembala-gembala kelas di dalam sekolah minggu, di dalam KPW, di dalam kelompok PA, persekutuan keluarga, saudaraku. Wah, itu bisa membangun kehidupan kita. Amsal 25 ayat 12 berkata, teguran orang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengarkannya. Haleluya, yang mendengarnya. Jadi saudaraku, mari Bapak Ibu, saudara-saudariku, adik-adikku, janganlah kita alergi terhadap teguran. Karena memang ada berkat yang kita dapatkan ya, bila kita terbuka. Dan juga pastinya harus rendah hati ya, untuk menerima teguran-teguran yang membangun sesuai firman Tuhan. Haleluya. Dan kebenaran yang ketiga, saudaraku, sesungguhnya teguran itu membawa kepada kehidupan. Amsal 15 ayat 31 dan 32 berkata, orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal budi. Puji Tuhan, saudaraku. Jadi saat kita sungguh-sungguh mengarahkan telinga kita kepada teguran, saudaraku, yang membawa kepada kehidupan, kita akan bersama-sama dalam lingkungan orang bijak. Wah, ini menyenangkan. Kalau kita hidup di lingkungan yang tidak bijak, waduh, stres, saudaraku. Dan kemudian kita juga memperoleh akal budi. Jadi bila kita menjadi orang yang bijaksana dan penuh dengan akal budi yang baik, pasti kita dapat, saudara, menjadi berkat. Kita juga akan selamat, kita juga akan aman, tidak gampang tertipu, tidak gampang tersesat. Karena kita menjadi orang yang bijaksana dan berakal budi, saudaraku. Karena itu, saudaraku, mari kita membuka hati kita. Jangan sampai kita keras hati kepada teguran, supaya kita bijaksana, supaya kita berakal budi dan dapat menjadi saksi Tuhan Yesus yang efektif. Jadi inilah 3 kebenaran bahwa teguran yang dilandaskan kebenaran firman Tuhan, saudara, pastinya ya mendatangkan berkat bagi kita. Yang pertama, mengabaikan teguran dan membenci teguran, kita akan tersesat, dungu dan akan mati. Yang kedua, orang yang mengindahkan teguran disebut bijak atau bijaksana, saudaraku. Dan yang ketiga, sesungguhnya teguran membawa kepada kehidupan, kepada berkat. Mari kita terbuka kepada teguran, saudaraku, supaya kita diberi akal budi dan kebijaksanaan, diberi kehidupan. Amsal 17 ayat 5 saya bacakan lagi. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar rendah hati dan berakal budi. Kami mau terima teguran Tuhan. Walaupun mungkin itu tidak enak dalam hati, dalam telinga kami. Tapi kami percaya bahwa setiap teguran sesuai dengan kebenaran firman Tuhan akan membangun kami menjadi bijaksana, berakal budi. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.